Stanley di akhir hidup dia itu lebih berantakan daripada alur cerita DC Universe. Stanley yang kita ketahui sebagai bapak dari Marvel Universe itu ternyata di akhir hidupnya dipenuhi dengan drama-drama yang lebih liar daripada crossover Marvel manapun. Jadi baru-baru ini di internet muncul sebuah trailer film dokumenter yang berjudul Stanley: The Final Chapter, sebuah film dokumenter yang bertujuan untuk mengungkapkan segala hal buruk yang telah dialami oleh Stanley di karirnya. My name is John Bolerjack, and for the last 4 years of Stanley's life, I was his assistant, his confidant, but most importantly, his friend. Stan spent his final years enduring mistreatment, manipulation, and betrayal at the hands of a few very bad actors. Is there any way to get us out of that San Francisco thing? Or do you feel we got it? Bayangkan 7 tahun setelah kepergiannya Stanley, baru muncul sebuah dokumenter yang akan menjelaskan mengenai sisi gelap dari kehidupan Stanley di akhir hayatnya. Pertanyaannya adalah kenapa harus menunggu selama itu? Ya, gue juga nggak tahu. Mungkin karena butuh 7 tahun untuk mengumpulkan keberanian, atau mungkin untuk menunggu hype yang tepat. Jadi di dalam trailernya itu ditunjukkan seberapa tertekannya Stanley dan seberapa banyak workload yang diberikan kepada dia. Seorang kakek tua berusia 90-an tahun tetap didorong untuk kerja sekeras ini. Gotta do it. At the time, I didn't have the power to stop it, but I did have a camera and I filmed everything. Dan kelihatan banget lah, mereka nggak melihat Stanley sebagai a friend, tapi lebih ke kayak ATM penghasil uang yang nggak berhenti-berhenti gitu. With your help, we can finish the film, expose the truth, and give Stan the justice he deserves. Sebenarnya bagian inilah yang bikin gue merasa jengkel dan merasa aneh banget si John ini, si asisten yang mencoba untuk memberitakan kebenaran tentang Stanley ini. Kalau memang benar dia pengen membantu Stanley, harusnya dari saat itu juga dengan bukti-bukti yang dia punya 7 tahun yang lalu, ya langsung dilapor aja ke polisi. Simple. Itu bakal ngebantu Stanley dan ya kebenaran juga akhirnya tersebarkan. Nah, justru dia malah membuka akun Kickstarter untuk menggalang dana dari fans untuk menyelesaikan dokumenter ini. Yang ujung-ujungnya fans kalau mau nonton juga harus bayar nantinya. Ini lebih ke kayak dia itu mencoba eksploitasi lagi, menjual drama-drama, dan cerita sedih dari si Stanley ini, yang menurut gua sangat-sangat tidak manusiawi. Ini tuh ibarat kayak ada seseorang nyuri dompet lo, terus ngajakin lu patungan buat nyari siapa pencurinya gitu. Serius deh, kalau menurut gua, asisten ini sama aja ngeeksploitasi si Stanley ini. Bedanya setelah dia meninggal. Kalau dari logika gua, si John ini meminta dana dari fans untuk menyelesaikan dokumenter ini itu mirip-mirip kayak ada orang nyuruh lu bayar tiket buat nonton dia nipu lu gitu. Selanjutnya gue pengen bahas mengenai seseorang yang gak kalah anehnya dan bahkan terbukti bersalah. Seseorang yang bernama Max Anderson, mantan manajernya Stanley yang tadinya itu adalah seorang security biasa di acara Comic Con yang eventually diangkat menjadi seorang manajer dari Stanley ini. Jadi pada tahun 2019, anaknya Stanley namanya Joan itu pernah menuntut si Max Anderson ini karena diduga Max melakukan penggelapan dari proses manajemen si Stanley ini. Bahkan dia juga dituduh melakukan eksploitasi terhadap usia Stanley yang sudah masuk ke usia lansia. Salah satu tuduhan spesifik dari anaknya Stanley terhadap Max Anderson ini adalah di mana si Max ini digugat melakukan penggelapan dana dan mengambil keuntungan yang melebihi yang seharusnya. Pada tahun 2017 di acara Comic Con, si Anderson ini menerima 800.000 USD, di mana Stanley hanya menerima 50.000 USD aja. Yang di mana seharusnya si Max hanya menerima 10-25% dari pendapatan acara ini, tetapi dia mengambil jauh lebih dari itu. I thought I was finished with that. What do I have to do now? It's never over. You what? I said I thought I was finished. Look, but apparently I'm not. Look, once we're done, we'll get out of here. Now what do I do here? Same thing, talk about you. Nah, di klip ini kelihatan banget Stanley itu capek banget dan Stanley bertanya kepada si manajernya ini, apakah sudah mau kelar acaranya? Dan si manajer menjawab,
it's never over atau nggak bakalan kelar. Dan di sini sedih banget menurut gua apa yang dilakukan terhadap Stanley. Ini benar-benar pure bullying. Jelas-jelas Stanley kecapean dan pengen berhenti, pengen istirahat, tetapi malah dipaksa untuk kerja lagi. Si Stanley ini dengan senyum berkata, ya correct me if I'm wrong, kayak you're taking every money's worth from me. You get your money's worth out of me. Every single penny. Dan si manajernya jawab, ya every penny, yang dimana si manajer mengiyakan bahwa dia pengen ngambil uang semuanya, every penny dari si Stanley ini. Nah, dan anehnya lagi, ini si John ini tiba-tiba nyeletuk. Penny, like 5 pennies. Kayak, cuma 5 penny doang kok, kayak gitu mungkin ya maksud dia. Tapi ini aneh banget. Lu sebagai asisten yang melihat tingkah laku kayak gini ya harusnya ngebantu. Apalagi lu bilang lu tuh temannya dia gitu. Tapi lu malah bantuin si manajer gitu loh. Dengan cara mendukung jokesnya si manajer ini. Yang menurut gua bangke banget. Menurut gua pria seusia ini seharusnya menikmati uang hasil kesuksesan masa muda dia. Justru di sini dia malah kerja keras banget dan membuat gua menjadi penasaran gitu loh. Apakah benar dia benar-benar pengen kerja atau ada tangan-tangan nggak kelihatan yang mencoba untuk mendorong dia untuk bekerja. Nah, jujur menurut gua yang paling sus di sini adalah tetap si John, si asisten dan juga friend dari Stanley ini. Ya, friend. Dan menurut gua kalau memang bener lu peduli, lu tuh nggak perlu ngerepotin penggemar buat bayar membiayai dokumenter lu ini. Lu cukup rilis aja footage-nya ke internet dan pasti bakalan dikerjain sama polisi gitu loh. Atau bahkan lu bisa deh laporin ke polisi dan pasti problemnya bakalan dikerjain sama polisinya. Nggak perlu nunggu 7 tahun kemudian baru lu bikin trailer terhadap dokumenter kejahatan-kejahatan yang dialami oleh Stanley ini. Menurut gua, John ini sangat tidak manusiawi dan tidak benar. Dan jujur kalau misalkan dokumenternya udah rilis pun, gua tuh nggak tahu bisa percaya apa nggak sama apa yang diceritain di sana. Yang bikin gue penasaran setelah ikutin drama ini adalah apakah cuman Stanley satu-satunya legenda yang mengalami hal-hal buruk seperti ini atau justru banyak sebenarnya di balik layar lebar dunia superhero yang kisahnya seperti ini tapi belum terbongkar. Ya, who knows, dan gue cuman beropini doang sih di sini. Itu aja sih dari gue. Bye.